Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Dalam video kita kali ini menyambung video kita sebelumnya, unboxing power supply Innovation Legacy Series yang 400 watt yang mempunyai sertifikasi 80 plus gold. Dalam pengetesan kali ini kita akan menggunakan dua GPU yang kita punyai, yaitu Nvidia GeForce 1080 Ti dan AMD RX 480. Ya, ini memang berbeda seri dan juga beda kelas. Ini lebih ke high end di zamannya ya. Ini juga kelas menengah. Oke, jadi kita akan mengetes power supply ini untuk menjalankan GPU mid end dan high end. Oke, kita akan tes dulu GPU mid end-nya ya, yang GeForce 1050 Ti. Oke, kita akan pasang di komputer yang akan kita gunakan untuk pengetesan kali ini. Oke, kita sudah pasang GPU-nya ya. Ini GeForce GTX 1050 Ti, 1050 ya. Di awal tadi saya bilangnya 1080, itu salah. Yang benar itu 1050 Ti. Di sini kita akan tes game, yaitu Resident Evil Remake 2, yaitu benchmark Resident Evil 6 dan benchmark Final Fantasy 14 ya. Kita punyanya gamenya ini saja. Dan untuk tesnya, untuk spek CPU-nya dapat kita lihat di CPU ID. Nah, di sini terlihat, nah ini kita tampilkan di sini ya, yaitu Core i5 3470, yaitu quad core. Kita menggunakan RAM DDR3 8 MB dual channel ya. Untuk grafisnya kita buka di GPU Z untuk memastikan, yaitu kita menggunakan Nvidia GeForce GTX 1050 Ti ya, yang RAM 4 GB ya, RAM 4 GB. Oke, kita tutup. Kita akan menjalankan pertama itu benchmark Resident Evil 6. Apakah dia bisa? Ini kita katakan. Saya nggak tahu cara mengetes untuk memastikan power supply ini benar-benar 80 plus gold atau enggak. Saya nggak bisa mengetes secara teknis. Yang mindset saya itu, dia bisa menjalankan GPU tersebut, menjalankan game dengan lancar. Saya rasa cukup menjanjikan. Saya nggak tahu untuk tes 80 plusnya itu harus yang bagaimana. Mungkin kalian bisa ngasih jawaban di kolom komentar nanti ya. Kita akan tes benchmarknya. Kita lihat, benchmark. Nah, seperti kita lihat, kita menggunakan Core i5 3470 ya, 1050 Ti dan resolusi 1080 32 bit. Dari performa yang dihasilkan itu cukup bagus ya, memang kita GPU-nya bagus ya. Maksud saya dia power supply-nya bisa mentenagai GPU-nya sesuai permintaan GPU-nya ya, sehingga GPU-nya dapat berjalan secara maksimal. Ini masih menjalankan CPU bench. Menurut kalian itu cara mengetes yang paling benar untuk mengetes
apa itu power supply yang benar itu bagaimana? Apakah dengan alat multitester atau bagaimana? Coba kalian komen di kolom bawah ya, di kolom komentar ya. Mungkin saya salah persepsi atau bagaimana. Sejauh ini masih lancar, tidak ada hambatan, GPU-nya masih berjalan normal, grafisnya oke. Oh iya, untuk GPU 1050 ini kan masuk kategori medium, agak-agak ke atas sedikit ya medium lah. Untuk yang high classnya kan 1080 ya, 1060, 1070 itu yang masuk mid ke atas. Kalau 1050 itu masih ya medium kelas. Kalau di AMD mungkin sekitar setara 560 atau 570. Kalau 480 itu selevel sama 1060 atau 1070. Kalau 1080 jauh masih di bawahnya ini. 1080 itu masih kelas atas, mungkin saingannya itu apa ya, mungkin yang keluaran AMD terbaru itu, yang Radeon 5700 itu ya mungkin ya. Nah ini sudah selesai. Untuk skornya itu kita dapat 11.639, ranknya S. Kita lanjut ke tes selanjutnya, yaitu Final Fantasy 14. Oke, kita start. Kita setting maksimum ya. Jadi kita paksa, suaranya menggelegar sekali. Kita setting maksimum. Suaranya menggelegar sekali. Kita kecilin ya. Kita kecilin suaranya. Nah, kita lihat. Nah, kita setting maksimum 1050-nya, kita paksa untuk bermain setting very high maksimumnya. Masih lancar, tak ada hambatan. Videonya berjalan sesuai kemampuannya. Ya, ini masih awal ya, masih loading. Nanti kita akan percepat dikit ya. Jadi kalau lihat benchmarknya kan agak lama. Jadi nanti biar kita banyak ngomong-ngomong itu. Supply-nya ya hangat-hangat kuku lah. Kita pelan sedikit ya. Nah, ini kan agak kedengaran suara saya. Nah, ini grafis gameplaynya seperti ini kira-kira. Saya nggak pernah main Final Fantasy ini. Yang saya mainkan dulu ya yang Final Fantasy di PS itu. Ada juga yang di PC itu Final Fantasy apa itu pakai emulator. Tapi bagus kok. Selesai. Lama ya.
Oh, ini dia extremely high ya. Jadi kita mendapatkan skor 8.783 dengan menggunakan DirectX 11 resolusi 1080 high. Kita tes menggunakan game yang real. Kita pakai Leon ya. Kita cek bagaimana ini. Ini awalnya orang gemuk makan ini. Saya skip ya ini. Oke. Kita skip ya. Kita langsung ke gamenya. Nah, ini Leonnya ya, sedang mengendarai mobil. Dia mau ke Raccoon City. Dia akan diterima di polisi di sana. Oke, dia ngisi bensin dulu di Mizoil, bukan Benzoil. Oke, karakternya ganteng, nggak mirip ya. Ya iyalah, situ bule, situ Indonesia. Ayo, ayo dek. Nah, oke, tidak ada masalah, GPU masih bekerja normal. Oke, kita skip. Oh, sayang sekali. Ah, oh, oke, sudah mati. Kita dapat kuncinya. Oke. Nggak ada ammo apa-apa ya. Oke, ada kuncinya, kita gunakan. Main kayak gini itu tegang banget.
suka deg-degan. Oh, ketemu cewek. Suasananya gak mendukung ini. Lari bos, lari. Oke. Setelah kita tes dengan VGA mid-end-nya, kita akan tes power supply-nya dengan menggunakan GPU AMD RX 480 ini. Apakah PSU-nya bisa menjalankan VGA ini dengan lancar tentunya? Kita akan tes. Oke, kita pasang dulu ya. Oke, GPU-nya sudah terpasang. Kita sudah install drivernya. Kita akan coba menjalankan tes yang sama dengan waktu kita mengetes dengan GPU ini. Pertama, kita cek dulu speknya. Kita masih menggunakan spek yang sama. Ini Core i5 3470 dengan RAM 8GB, ya, 2 channel. Dengan ini GPU-nya Radeon RX 480. Kita menggunakan merek Sapphire yang OC ya, ini ya, overclock. Yang 1050 Ti itu tadi shadernya hanya 760 berapa ya, saya agak lupa. Kalau sekarang AMD RX 480 menggunakan 2304 shader unified. Jelas-jelas berbeda kelas. Dan ini tidak menggunakan power tambahan, sedangkan ini menggunakan 8 pin power tambahan. Oke. Kita close. Kita akan tes pertama yaitu benchmark Resident Evil 6. Nanti kita akan setting dulu, kita setting height semua. Kita benchmark. Kalau ini lancar, walaupun saya tidak bisa mengatakan bahwa power supply ini mempunyai sertifikasi 80 plus gold yang sebenarnya, tapi ini membuktikan bahwa dia dengan daya 400 watt mampu menjalankan GPU yang mid juga kelas high. Jadi memang untuk mengungkapkan bahwa ini 85 plus gold yang asli, saya nggak bisa membuktikan itu. Tapi yang bisa saya buktikan bahwa power supply ini mampu mentenagai GPU yang high end sekalipun untuk menjalankan game. Itu. Jadi mungkin beda persepsi atau apa, yang bisa saya buktikan hanya ini. Semoga ini membantu yang kemarin ada yang mengkomentari bahwa power supply itu meragukan. Nah, ini sudah saya tes, ya. Oke. Jadi untuk memforsir bahwa GPU ini sampai 100% memang pengaruh ke prosesor. Nah, ini berarti power supply ini kan tadi mati ya, restart. Memang agak kewalahan mentenagai
GPU high end ya. Memang saya di video sebelumnya kan menyampaikan bahwa memang ini untuk kelas mid ke bawah. Jadi memang untuk GPU high end ini 480 ini memang memerlukan daya minimal 450 watt yang pure. Saya di rumah itu pakai yang berdaya 400 watt, itu masih 80 plus bronze. Itu mereknya apa ya, lupa saya. Itu di kemasannya memang itu tidak abal-abal dan itu memang recommended. Tapi walaupun GPU ini tidak bisa bekerja dengan baik dengan power supply ini, ya, malahan memang. Jadi memang power supply ini memang seperti saya tegaskan sebelumnya untuk gamer level mid ke bawah, bukan mid ke atas ya, bukan high end class. Jadi kita menggunakan high end class VGA ini, jadi agak kewalahan dia, agak kuat. Kita tes menggunakan, nah, kita coba tes lagi dengan ya, tetap kita tes. Kita start. Langsung nggak kuat, dia restart langsung. Oke, jadi memang kesimpulannya ya nanti kita simpulkan, dia nggak kuat. Kita lanjut tes apa enggak ya? Memang sudah kelihatan sih. Kita stop aja tesnya. Kasihan. Kasihan power supply-nya juga, kasihan GPU-nya. Jadi dia ingin bekerja maksimal, ini maksimal, ini supply-nya kurang maksimal untuk dia. Tapi untuk ini dia mampu mensuplai secara maksimal. Mungkin kalau seri 470 mungkin kuat kali ya. 470 kan dayanya lebih rendah, atau 460 gitu. Oke, kita putuskan, kita stop. Sudah 2 kali tes benchmark, power supply ini nggak kuat menjalankan VGA RX 480 ya. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari testing kali ini yaitu bahwa power supply ini memang cukup bagus menurut saya. Akan tetapi saya batasi bahwa power supply ini memang digunakan untuk kelas menengah ke bawah ya. Jadi lewat tes tadi kita sudah buktikan bahwa power supply ini bisa menjalankan komputer dan mentenagai GPU 1050 Ti. Akan tetapi waktu kita tes menggunakan GPU yang lebih tinggi yaitu RX 480, power supply ini kewalahan dan tidak bisa berjalan dengan baik. Akan tetapi semua itu tergantung Anda apakah mau menggunakan ini atau tidak. Bagaimana menilainya itu tergantung masing-masing personal. Jadi kalau memang GPU yang Anda punyai yaitu GPU kelas tinggi, jangan gunakan ini, gunakanlah yang lebih tinggi wattnya ya. Ini jadi ini wattnya cuma 400 untuk mentenagai. Kalau GPU Anda kelas menengah seperti 460, 550 atau 560, mungkin juga 570, power supply ini mungkin masih bisa menjadi salah satu pilihan Anda. Oke. Saya rasa
cukup sekian. Kita sudah melewati tes tadi, tes smart 3 game ya. Sudah cukup bisa membuktikan bahwa power supply ini memang cukup bagus menurut saya. Kalau menurut Anda mungkin beda pendapat, silahkan ya. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like yang ada di sana ya, yang ada di bawah sana. Dan juga tombol like-nya di sini. Tombol like-nya di sini ya, tombol like-nya yang jempol ke atas, dan juga tombol subscribe yang ada di pojok kanan, pojok kiri, kanan ya, pojok kanan. Oke, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.